Kita akan masukkan limit. Limit ini akan berfungsi untuk membatasi output yang akan keluar. Misalnya kita punya 10 data, maka cuma akan ada 5 data yang keluar dari atas sampai bawah. Jadi saat kita masukkan limit 5, lalu kita enter, yang akan muncul adalah dari ID 1 sampai ke ID ke-5. Oke, perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah tunjukkan perintah untuk mengambil 4 data dari bawah. Nah, 4 data dari bawah ini berarti yang akan kita masukkan adalah yang tidak berada di sini, atau lebih tepatnya sebentar, saya akan tunjukkan nomor 7, 8, 9, dan 10. Berarti mulai dari Aska, Dimas, Fitri, dan Sari. Agar kita dapat agar kita dapat memenuhi persyaratan tersebut, kita akan menggunakan skip. Seperti namanya, skip ini berfungsi untuk melewati data output. Jadi saat kita menginginkan output dari suatu data yang sudah kita kumpulkan tadi di awal tadi, skip ini bakal mengskip ID pertama sampai yang ke-6, teman-teman. Jadi saat kita enter, output yang muncul di sini mulai dari ID 7 sampai 10. Oke, selanjutnya adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah berdasarkan urutan nilai terbesar sampai terkecil. Baik, ini adalah gabungan dari 2 soal yang tadi, teman-teman. Nomor 5 dan nomor 4. Jadi, cara kita melakukannya adalah, pertama, kita sort nilai kita dulu. Jadi sudah seperti ini. Lalu karena kita mau menilai, berdasarkan nilai terbesar ke terkecil, sama seperti nomor 4. Tapi kita juga ingin menampilkan 5 data terbawah saja. Maka, yang kita harus lakukan adalah memberikan limit dan memberi limit 5 kepada output kita. Jadi saat kita enter, yang muncul adalah 5 nilai terbesar yang ada di data yang kita masukkan. Oke, lanjut. Nomor 8. Perintah nomor 8. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan. Oke. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman, kita akan menggunakan short dan find ini. Jadi kita akan hapuskan ini. Di bagian short kita akan mengganti dengan angkatan. Seperti ini. Kita akan menyesuaikan dengan data yang kita masukkan di sini. Angkatan seperti ini ya, teman-teman, tulisannya. Karena itu saya menulisnya di sini angkatan. Lalu di sini juga saya munculkan angkatan. Angkatan 1. Jadi saat saya enter, yang muncul adalah angkatan terbaru sampai yang terlama. Cuma perintahnya bukan seperti itu. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan dari yang paling lama sampai ke yang besar. Jadi yang harus kita lakukan
adalah menghilangkan angka negatif ini, teman-teman. Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Saya akan menunjukkan kepada kalian. Saya lupa mengganti POV. Nah, ini ada kesalahan teknis tadi di DB mahasiswa. Saat saya ingin memasukkan nama dan merintahkan MongoDB untuk memunculkan output berdasarkan angkatan. Outputnya berupa nama dan angkatan. Ini saya melakukan kesalahan dengan memberikan short angkatannya -1, yaitu dia malah mengeluarkan yang paling terbaru angkatannya. Tapi ini adalah perintah yang benar. Jadi saya tinggal menghapus angka negatifnya dan menggantinya menjadi angka positif. Lalu saat saya enter, angkatannya akan terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja. Baik. Jadi kita akan menampilkan prodinya saja. Yang kita akan gunakan adalah sekarang dp.mahasiswa. Oh maaf, saya lupa ganti POV saya lagi. Nah, ini dia. Yang kita lakukan sekarang adalah menggunakan yang namanya distinct. Seperti ini ya teman-teman. Kita nggak usah kasih prompt apa-apa di sini, langsung saja kita enter. Oh maaf, ada yang harus kita masukkan di dalam kurungan tersebut, teman-teman. Dan itu adalah parameter sampai apa namanya tadi? Prodinya kita. Jadi saat kita menulis DB mahasiswa distinct ini, yang kita akan tulis di sebelah sini adalah apa yang ingin kita lihat perbedaannya. Maksudnya, saya tunjukkan saja dah. Prodi. Nah, dia akan menunjukkan jenis data yang jenis data. Data apa saja yang saya masukkan di dalam kolom prodi ini. Jadi saya sudah di data yang sudah saya masukkan ada DKV, ada SK, ada TI. Mari kita lanjutkan. Nomor 9 sudah. Nomor 10. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari 21, urut berdasarkan umurnya terkecil menuju yang terbesar. Oke teman-teman, ini saatnya saya menunjukkan fungsi dari kurung kurawal pertama ini kepada kalian. Perintahnya tadi, kita disuruh untuk menunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21, urut berdasarkan yang terkecil ke terbesar. Maka, yang kita harus masukkan di sini adalah umur. Lalu kita buat parameter lagi, teman-teman. Kita akan membuat lesser than. Dengan menambahkan $LTE ini, kita sama saja merintahkan MongoDB. Kita memberi arahan kepada MongoDB kalau sebenarnya kita ini ingin mencari angka yang kurang dari angka yang kita masukkan. Saya akan tunjukkan saja kepada kalian. Sebentar. Umur. Ini ya teman-teman. Kurang dari 21. Nah, seperti yang kita lihat di sini, output yang keluar dari perintah kita adalah seluruh data
yang umurnya kurang dari sama dengan 21. Jika misalnya kita ingin mencari umur yang kurang dari 21, kita cuma tinggal menulis $LA, less. Yes, LA itu berarti less. Ya, cuma itu saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya di PDF. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih dari sama dengan 22 tahun, urut berdasarkan umur terkecil menuju yang terbesar. Baik, teman-teman. Jadi sama seperti tadi, kita akan menggunakan find seperti ini, tapi daripada less than, kita akan menggunakan greater than. Jadi lebih dari sama dengan. Jadi ini sama saja saat kita memerintahkan di database ini dengan collection nama mahasiswa, tolong carikan saya data yang punya umur lebih besar sama dengan 21, lalu urutkan dengan umur yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itulah cara kita berkomunikasi dengan MongoDB ini. Jadi saat kita maaf, ini parameternya salah, seharusnya 22. Jadi saat kita eksekusi ini dan kita enter, yang muncul adalah usia di atas 22 tahun, sama dengan dan lebih besar dari 22 tahun, 22 dan 23 tahun. Oke. Selanjutnya, tunjukkan perintah untuk mengambil semua data yang seumuran denganmu. Saya tadi umurnya 20 tahun, teman-teman. Jadi, kita akan menunjukkan perintah untuk mengambil semua data yang seumuran dengan 20 tahun. Nah, sama seperti tadi,